Ada nih. Saya serahkan kepada Bang Handi. Lanjut Bang Handi. Yeay. Ini herbal skin ini Islam apa Kristen nih? Herbal skin tolong di dulu. Anda Islam apa Kristen? Minta permintaan naik nih herbal skin ini. Gitu dulu, naikkan dulu. Ini biar dapat doten ini, yang pintar ini. Herbal skin Anda Islam apa Kristen? Herbal skin Anda Islam apa Kristen? Kalau enggak saya turunkan. Udah, turun. Islam. Oh iya. Di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum Bang. Kita tunggu Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Kita lagi nunggu Otan yang ngeyel ini. Iya Bang, termasuk Bang Denny yang ngeyel. Pak Denny ini ngeyelnya setengah-setengah. Pak Denny ini iya ngeyelnya setengah-setengah. Enggak anu gitu loh. Ngeyelnya ini enggak all out gitu loh Pak Denny ini. Ocu Opung selamat malam. Islam apa Kristen? Islam. Ocu Opung Islam di bawah dulu Bang ya. Kita tunggu Oten Bang ya. Oke. Ya, Assalamualaikum Bang. Salam. Yang Kristen, yang Islam jangan minta permintaan naik. Atau beberapa kali saya bilang, jangan minta permintaan naik. Cukup yang Kristen, karena 2 slot ini kita khususkan untuk Kristen. Kalau kita semua naik Islam, ngapain kita ada tas? Mau pargo-pargoi. Ada gaduh belang ini, siapa nih? Ada gaduh belang ini. Ada gaduh belang. Anda Islam apa Kristen? Katolik apa Protestan? Ada gaduh. Ada gaduh. Aduh, nggak bunyi pula. Udah minta naik tapi nggak bunyi pula. Mampuslah aku. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Kristen, ini guru-guru kita udah di atas. Anoa minta naik. Anda Kristen silakan minta naik. Jangan pula yang Islam naik. Kita minta di sini. Ini siapa Dede Yusuf ini? Islam kayaknya. Yang Kristen naik. Aduh, siapa nih? Janganlah ini siapa nih? Dunia ini Islam kayaknya nih. Dunia ini, janganlah. Terus lanjut. Kalau sama Bang Denny ini Bang Ardiansa kita mau ngotot, kita nggak bisa ini. Ya, kalau gitu saya di bawah aja, biar Oten dapat 3 tempat. Gimana Bang Alif? Saya di bawah aja. Lah, sini aja. Oh, sini aja, oke siap. Itu yang di atas, kalau ada Oten yang mau naik, saya siap di bawah. Saya naikkan yang di bawah, dari bawah. Tapi Otennya mana nih Otennya? Oten mana Oten? Kalau Bang Denny ini kita diskusi. Tadi, ini loh Datuk, kenapa tadi gua kesel? Karena tadi itu yang pertama naik itu nanya, terus Ustaz Alif menjawab, dia ngoceh terus. Si Iman. Tunjukkan, udah ditunjukin sama Bang Ardiansa, udah ditunjukin. Nah, kalau dia bertanya, Ustaz Alif menjawab, Bang Ardiansa menjawab, dia juga ngoceh, dia nggak mau dengerin gitu loh. Saya udah kesal dari dia. Ini kenapa sih ini nggak ada yang ngotot nih? Enggak gini loh, kenapa sih Kristen sebagian ini benci kali sama Nabi Muhammad gitu loh. Padahal kalau kita lihat ya, dalam hidupnya sehari-hari itu nggak jauh loh dari Islam. Kalau kakinya kesandung ke batu, dia nggak berasa loh, astagfirullah. Kalau dia dapat rezeki nggak berasa dia alhamdulillah. Gitu loh. Itu nggak secara tidak sadar, tapi dia benci gitu loh. Tapi dia pakai. dia benci banget Nabi kami gitu loh. Nah, tapi di terjemahannya semua istilah-istilah Islam dipakai. Tapi dia benci gitu. Iya, malah gempa di gereja yang Allahu Akbar katanya. Tapi dia nggak suka, tapi dia pakai. Maksud saya itu konsisten. Kalau nggak suka Nabi kami, ya sudah jangan pakai yang ada di Al-Quran gitu loh. Konsisten. Tampilkan pagannya, tampilkan Yunaninya gitu. Ada si bocah ini. Tampilkan Yunaninya aja, jangan pakai istilah Islam. Itu firman, Rasul, Allah, Alkitab. Setuju Bang Handi. Gitu loh.
Tapi dia nggak suka, dia benci Nabi kami, tapi dia pakai ajarannya, dia pakai. Kalau aku cinta Nabi kamu, tetapi aku nggak pakai. Bocah, gimana bocah? Itu pendeta bocah tuh. Bocah. Langsung. Misalnya gini Gimana, Pak Denny, kalau ada penjajah datang lagi nih ke negara Indonesia nih, ada penjajah. Bible itu fungsinya apa ya? Ya, untuk mengajarkan ke dalam jalan kebenaran. Nggak ada yang bisa dipakai Bible di Bible itu. Kalau ada musuh datang, malah musuh didoain. Berdoalah untuk musuhmu katanya. Mana ada musuh didoain? Nggak bisa Bible itu dipakai apa-apa. Ada aku. Iya, kalau ada penjajah datang ke Indonesia terus dipakai Bible, hancur di bulan Indonesia ini. Ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, remuk-remuk redam lah gitu ya. Hancurlah perpuluhan kalau gitu caranya. Emang nggak bisa dipakai, Bang dia. Betul. Betul kalau bocah nggak bisa dipakai ya? Kalau kita pakai Bible itu hanya untuk pribadi seseorang. Wah, mantap. Jadi kalau untuk negara, Bible itu nggak bisa dipakai ya? Nggak boleh dipakai. Nggak boleh negara. Waduh, mantap ini. Nggak boleh ini. Iya. Kagak merdeka kita kalau kita pakai Bible terus ini bocah. Iya, kasihlah musuhmu. Belanda datang nyerang kita. Meneer van Houten, kasihlah musuhmu kata mau gitu. Ya, bisa saja kita menasihkan dengan cara mendoakan mereka agar mereka jangan menjajah kita. Bocah, keburu ditembak lu. Iya, kalau kita berdoa itu kan kita di rumah mendoakan mereka agar mereka tidak melakukan penyiksaan atau penjajahan. Terus kalau ada orang yang menjajah negara kita, terus kita gimana? Ya kita doakan mereka supaya mereka sadar bahwa penjajahan itu tidak boleh. Udah kena rudal rumahku, terus aku nyerah gitu ya. Mampus aku nih. Masa kita diserang kita, terus kita mau dibunuh, kita cuma pasrah gitu ya? Ini ajaran apa kayak gini nih? Apa ini? Jadi nggak ada kontribusi Bible untuk kemerdekaan Indonesia ya? Ya nggak ada lah. Waduh, mantap Bang Andi. Diakui masih bocah Bang Andi. Bible tidak ada kontribusinya untuk kemerdekaan Indonesia, nggak ada. Nggak ada ayat-ayatnya mengajarkan fisabilillah, ya, untuk menumpas penjajah, nggak ada. Betul? Mau ada justru Bible dipakai penjajah. Oh iya. Ulangan 20 coba. Iya, waduh, saya nggak punya satu lagi nih. Apabila kota itu menawarkan perdamuan kepadamu, maka haruslah kamu menjadikan budak. Kan hebat ini. Iya, betul percaya. Kalau ada sebuah kota yang menawarkan perdamaian padamu, maka haruslah semua orang di situ menjadi budak bagimu dan bekerja rodi bagimu. Betul? Ya, itu kan kata kitab itu. Di situ tertulis di Bibelmu. Ada. Ini Bang Andi, Bang Denny lagi ini. Bang Denny gimana Bang Denny? Ganti sama si Bang Sayang ini. Naik kau. Aku ganti sama Bang Denny. Ya, Bang Denny.
Abang sayang naik kau ke atas. Naik kau ke atas. Jadi Bible itu jujur kau akui tidak ada kontribusinya untuk kemerdekaan Indonesia, betul bocah? Betul? Ah ya, terima aku nih. Betul sekali. Betul sekali. Gimana bang? Si bocah bilang kalau Bible itu tidak ada kontribusinya untuk kemerdekaan, betul atau salah? Oh ya bang sayang. Oh ya apa? Kata si bocah, Bible itu tidak ada kontribusinya untuk kemerdekaan Indonesia, betul atau salah? Kalau kata bocah ya aku nggak yakin itu. Bocah itu Kristen. Mau Kristen mau Kristen aku nggak yakin, kecuali kata Tuhan sendiri. Apa kontribusi Bible untuk kemerdekaan Indonesia? Apa kontribusinya? Ini bahas yang ilmiah atau bahas yang apa? Coba. Iya terserah. Kurang ada kontribusinya. Coba kurang ada kontribusinya. Oh ada dong. Berkat rahmat Allah, berlaku adilah, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Hendaklah kamu berlaku adil. Itu kan sekarang apa ayat-ayat Bible yang bisa dijadikan kontribusi untuk kemerdekaan Indonesia? Apa? Tunjukkan satu ayat saja. Ada Ya terusin aja, suruh tunjukkan datanya. Ya, tunjukkan datanya. Satu ayat saja kontribusi Bible untuk kemerdekaan Indonesia apa? Penting itu. Enggak penting ini. Enggak penting itu. Kalau kamu merasa penting, enggak ilmiah itu. Tunjukkan datanya. Ukuranmu itu ciptaan anak TK. Dengar, tunjukkan datanya. Kontribusi Bible untuk kemerdekaan Indonesia apa? Aduh, nggak bisa diskusi dia. Nggak bisa diskusi. Disuruh tunjukin dia ngoceh terus. Iya, kalau kan saya sudah katakan tadi, kalau kamu bertanya kontribusi Bible nggak ada, kecuali kamu tanya kontribusi bambu runcing baru ada. Aduh. Nah sekarang, iya kalau begitu nggak ada gunanya Bible itu untuk kemerdekaan. Ada. Di Bible itu enggak, iya di Bible itu dari kata kerja Rodi asalnya dari Bible. Betul. Untuk kata-kata sundel dari Bible. Jadi semua yang aneh-aneh itu kata-kata nggak pantas semua ada bersumber dari Bible. Jadi merusak generasi muda. Anak kecil nggak boleh baca itu. Nggak bisa begitu. Kata-kata pantas atau tidak pantas itu tergantung pemahaman orang yang membaca. Kalau lu berani nggak? Pemahamannya setengah-setengah, otomatis dia akan tambah sesat. Kira-kira kamu tega kalau anak-anakmu, misalnya lu punya ponakan masih kecil-kecil disuruh baca Yehezkiel 23? Iya, tidak masalah dia baca, tetapi harus didampingi, dijelaskan. Nggak perlu pendampingan. Ada ayat itu. Kalau dia ketemu itu jakarnya seperti jakar kuda itu, nah gimana itu? Anak kecil bisa baca nggak tuh? Ya kan ketika mereka membaca kita jelaskan maksud daripada ayat atau Alkitab ini menjelaskan ini apa, kan gitu. Kalau anak kecil nanya, Om bocah apa sih itu jakar kuda? Nah gimana jawabnya? Dijelaskan dong. Apa gimana? Dia minta bukti yang mana? Jadi dibawa ke kebun binatang tuh jakar kuda gitu ya? Anak kecil yang mana ini? Yang diembat kakek-kakek tua. Lu diam dulu kau ah. Gimana tuh Cah? Auratnya seperti keledai, cakarnya seperti jakar kuda. Nah kan dia minta, memang ada orang kayak jakar kuda gitu? Kan bertanya nih anak kecil nih. Ya nggak bisa diceritain aja, harus tunjukin gambarnya. Betul. Oning selamat malam. Kristen apa Islam? Oning Kristen apa Islam? Ini kita kepingin diskusi sama yang berwaras dan ini ada yang waras waktu gimana ini? Sakit pola aku jadi jabangan deh. Oning selamat malam. Islam apa Kristen? Oning
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ndang. Masa Bible isinya peluncur, pesundul, zakar kuda, diremas-remas. Masa begini isinya, Cah? Kok begitu isinya, Cah? Ya, nanti kalau sebenarnya nanti kita mengerti di situ yang nggak begitu, Bang. Kalau kita salah memahaminya itu maka pasti pikiran kita tambah sesat. Iya. Terus apa maksudnya zakar kuda itu? Ini Auratnya sebesar keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Apa itu maksudnya? makanya di situ kan ada ayat yang dibaca satu perikop di situ biar Waduh, kalau satu perikop di Hezkiel 23 itu makin. Aku kalau baca ini Hezkiel 23 tersebut langsung ke Bennett akunku. iya, pemahaman kau ini sesat terhadap ayat. Lanjut, aku kalau baca Hezkiel 23 tersebut mulai dari ayat 1 sampai ayat 25 hancur total akunku jadinya. Makanya saya kalau kita salah Melvin si langit naiklah kau. Janganlah kembali bawah terus ini. nah, itu akan pikiran kita tambah sesat. Waduh. Bibelmu itu untuk manusia atau untuk Tuhan? Ya untuk manusia itu kan. Ya kalau untuk manusia kita harus baca dong. Iya kita harus baca dong. Kalau untuk manusia kita harus baca, kita pahami karena ini untuk manusia. Kecuali ini Bibelmu bukan untuk manusia. Kalau manusia itu membaca sesuatu, pasti dia mencerna. Contoh gini, ada sebuah peristiwa, ini kenapa nih, berarti dicerna dulu dengan akalnya. Manusia yang mencerna. Lanjut Ustaz. Dialog, baca dialog. Ya, dialog baca. Sama Ustaz, bertanya silakan. Kalau udah mau dialog, bertanya. Jangan pikiran sesat semua. Belajarlah berpikir yang positif. Bertanya, kalau udah mau dialog, bertanya. Jangan berpikir sesat terus. Dialog. Ya, tadi teman-temanmu kan Gak mau dialog, boy. Dialog pokoknya. Atau bertanya, ayo. Langsung bertanya. Bentar Ustaz, sebelum lanjutkan Ustaz. Roni, sama pakai Ustaz Roni. Ini minta permintaan naik tapi tidak bunyi ini. Silakan bocah bertanya sama Ustaz Tata, silakan. Oke. Sebenarnya saya sudah berapa kali, sering kali bertanya, tapi belum ada satupun yang bisa menjelaskan. Langsung gas. Tentang kebenaran yang ada di Al-Quran. Kebenaran apa yang kita dapat dari sana? Oke, pertama kebenaran inti tentang Tuhan. Itu sangat nyata, dalilnya jelas. Ya, Tuhan itu Allah satu-satunya. Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Al-Mu'minun 116. Menyembah Allah, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Jadi tentang Tuhan itu ini kebenaran yang nyata sudah, ajaran inti. Bro, minta kebenaran seperti apa lagi, ayo. Lah, kalau kebenaran bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya itu sudah jelas Alkitab. Siapa Tuhan satu-satunya dalam Kristen? Ada satu. Siapa? Yang saya maksudkan kebenaran yang kita peroleh. Kalau menurut Kristen siapa? Ya kalau yang saya dapat dalam kekristenan itu kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri yang menyelamatkan manusia. Itulah kebenaran sejati. Siapa? Di dalam Alkitab dikatakan Tuhan muter-muter kayak gangsing satu-satunya juru selamat. Udah nanya aja, nanya. Saya mau nanya, udah nanya lagi cepet lah. Muter-muter kau nanya ke Otan itu. Kan kebenaran yang kita tanyakan ini kebenaran sejati yang apa? Kebenaran ya, dalam Kristen kebenaran apa yang kamu dapat?
Nah, kebenaran yang saya dapat adalah Contoh. tentang keselamatan yang hanya datangnya Keselamatan. Kalau ingin selamat bagaimana caranya? Kalau dalam Islam itu kan jelas ya, Fusilat ayat 30. Itu keselamatan di situ harus mengenal Tuhan yang benar dulu. betul, harus Terus. mengenal Tuhan yang benar. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka bergembiralah dengan masuk surga. Nah, kalau dalam Kristen kalau ingin masuk surga gimana caranya? Tertawa, jangan nangis lah. Sangat jelas, Alkitab menjelaskan bahwa salah satu-satunya cara untuk masuk ke surga adalah harus melalui pintu, yaitu Yesus. Apa pintunya? Ya melalui Yesus. Melalui Yesus. Ya bagaimana? Coba saya ingin masuk surga melalui Yesus, gimana caranya? Ya ikutilah apa. Ya harus mengakui dia sebagai apa? Sebagai juru selamat pribadi. Ya, di mana datanya? Inilah hidup yang kekal, mereka mengakui aku sebagai juru selamat. Itu di mana? Ya kan dia sudah berkata, akulah satu-satunya. Di mana kalau pengen hidup yang kekal itu mengakui Yesus sebagai juru selamat? Melalui aku. Ya di mana datanya? Coba di mana datanya? Iya, kau kan sudah bisa baca. Kau sudah. Iya makanya saya sudah bisa baca dan menemukan saya. Ya bacalah, besok kau baca. Di mana ya? Apa yang aku mau baca? Udah aku baca semuanya, gak ada kok. Jangan nangis. Bukan Nangis mulu. di kelas Pak Ustadz bisa. Ya udah, saya mau nanya. Udah mau nanya saya, kamu nanya aja, kamu nanya yuk. Ayo nanya apa lagi? Iya, jadi kalau kebenaran kan memang nggak ada kita dapatkan di dalam tempatmu. Jadi gimana kita mau tanya yang lain kalau kebenaran yang kita tanyakan itu nggak ada gitu loh. Apa Justru dalam Bible kamu itu nggak ada. Coba sebutkan, ayo dialog sama-sama pakai ayat, ayo pakai data, ayo. Nggak berani kan? Bukan nggak berani, nggak ada yang mau ditanyakan karena kebenaran nggak ada yang disampaikan. Ini saya nanya. Jadi kalau ingin selamat itu harus mengakui Yesus sebagai. Ya kalau ada yang mengatakan. Coba Bang Datu carikan lagi oten nih, lemot ini badan ini apa bocah ini. Kalau ada keselamatan lain di luar. Carikan lagi kita suruh bertanya ini. Sesat. Disuruh bertanya gak mau, diajak dialog gak mau. Aduh. Ini Nanang ini siapa Nanang? Oten apa Kristen? Tunggu dulu Bang Bocah, kamu nanti aja buat cadangan aja kamu ya. Kalau gak ada yang lain tak layanin kamu. Nanang. Waduh. Turunkan dulu kalau gak anu. Yang muslim jangan naik ya. Di sini udah banyak ini muslim ini golongan udah. Tidak kekurangan ini. Yang oten, pokoknya yang minta permintaan oten ya. Ini inuk. No. Mana ini? Kalau gak ada saya mau tidur habis ini. Ini mana tak naikkan barusan mana ini? Oh ini. Belum. Pada muncul ya? Udah sepi, dah ada. Udah ada yang minta naik udah.
Waduh, bocah ini. Bang bocah, gimana ini? Kamu diajak dialog gak mau? Dulu bertanya gak mau. Kenapa tak keguguran aja dulu biar kalau naik dah. Kalau si bocah ini Ustaz Tata, kita mesti buang akal baru kita setara ngomong sama dia. Ya, Baru ini bisa. Melvin, Bang Melvin. Halo? Bentar dulu bocah. Keluarga itu, keluarga ini, keluarga. Waduh, keluarga mana bakun. Keluarga ini, Ustaz. Ayo keluarga, bertanya. Ustaz Tata, Ya, apa kabar? oke lanjut. Baik. Gini, buat kawan-kawan ini, tadi aku udah masuk dari sebentar di siapa tadi ya? Komal siapa itu? Langsung bertanya. Bertanya, nih aku tanya dulu sama Tata Pertanyaannya, waduh, kamu kalau ke pojok langsung lari kabur kamu, nggak pamit-pamit aja. bukan diturunkan aku, nggak enak. Nggak ada yang nurunkan kamu, nggak ada. Siapa tadi turunkan aku tadi? Nggak ada, jangan fitnah. Udah jangan pamit, sudah. Ayo langsung bertanya. Ayo. Enggak, udah. Tadi pun udah hand. Arif tadi, Ustadz tadi nurunkan aku, Rip. Nggak ada. Waduh, aku ada di jalan aku dari tadi. Waduh, kau itu. Nggak ada. Iya, artinya gini. Jangan kalau kalian aku bertanya, nggak cocok sama kalian turunkan, jangan kayak gitu. Ya, lanjut, sudah. Jangan ribut, ayo. Nah, tadi masih satu gantung dari pertanyaannya. Ya, apa Gini pertanyaannya? Ustaz Tata. Tadi kan. Setelah itu Gantung. tadi diskusi saya belum Bang Waduh, Endi. jangan ribut, cepet dulu. Bang Endi belum selesai, kau Ustaz, kabur ada kau. gini. Jangan potong-potong dulu aku, Ustaz. Jadi gini, Ustaz, tentang tentang Ismail yang akan dikorbankan, bukan si Ishak. Nah, Di Alkitab jelas dikatakan bahwa Abraham membawa siapa? Si Ishak, tertulis nama Ishak. Jelas itu. Ke gunung itu, dengar dulu, untuk dikorbankan sesuai dengan permintaan Allah. Bawakan anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi itu, untuk dikorbankan. Nama Ishak keluar. Kutanya sekarang sama Ustaz Tata, apakah klaim Ustadz Muslim yang mengatakan bukan Ishak itu yang mau diapakan, tetapi Ismail? Adakah ayatnya yang menyatakan benar bahwa Ismail itu langsung memang nama Ismail yang dibawa oleh si Abraham ke bukit itu? Coba Ustadz. dalam Al-Quran. Iya, seperti apa tertulis ayatnya itu? Si Ismail Sudah, diam ya. Udah, diam, jangan dipotong. As-Saffat ayat 100 ini. Tunggu diam ya. Kalau saya belum selesai, jangan dipotong. Jadi di dalam Saffat ini, ayat 100 ini, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi abali minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Ya, nah nanti sempat selesai. Lalu 11 lahir. 112 lahir anak yang kedua kalinya, yang nomor 2. Fabasyarnahu bi Ishaq. Fabasyarnahu bi Ishaq. Di sini bi Ishaq nabiyyam minas solihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Jadi yang tadi 100 itu Ismail anak pertama. Kemudian ayat 111, 12, 13, 14, 15. Ya. Apa tadi? Di ayat 103, 100, 102, 103, 104, 105. Ini masalah penyembelihan udah. Lalu nanti di ayat 112 Ibrahim ini punya anak lagi, disebut namanya langsung.
wa basyarnahu bi Ishaq, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran anak yang nomor 2 yaitu Ishak. Jelas sudah ya? Oke. Apa lagi? Gini Ustaz, enggak kau jawab pertanyaan tadi. Di mana ayat di Al-Quran bahwa Ismail itu yang akan dikorbankan oleh si Abraham? Nama Ismail ayat 101. Apa katanya di situ? Fabasarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, Ismail. Itu enggak menjawab pertanyaan. Nah terus, apa yang tidak menjawab? Di mana dibilang Abraham membawa si Ismail ke bukit untuk dipersembahkan? Oke, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adba'uka fandur ma'da tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah ya kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri di bawah ya berdua ini, lalu Ibrahim membaringkan anaknya Ismail atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu wanadainahu ayya Ibrahim, lalu Allah panggil dia, wahai Ibrahim, ya, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika nadzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadalahu wal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian. Saya hanya menguji kamu Ibrahim. Terus wafadainahu bidibahin adim, dan kami diganti ya anak itu dengan seekor domba sembelihan yang besar, yaitu domba putih gemuk. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Diabadikan. Makanya orang haji itu sampai sekarang ada korban di Mekah itu ya. Nanti ada lempar jumroh, diabadikan semua kisah itu. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika nadzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Karena dia beriman lolos ujian, maka diberi hadiah lagi nantinya. Apa hadiahnya? Wa basyarnahu bi Ishaq, nabi yang minas solihin, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak. Gitu. Oke, silakan. Tadi nggak ada kata si Hendy tertulis bahwa Ishak yang akan dibawa. Udah dijelasin itu, apa lagi? Nah, udah dijelasin itu. Ngarang itu, nggak betul itu. Ngarang, ada ayat itu ngarang. Mampus lu mati. Dan Melvin, dan aku bisa buktikan, panggil pendetamu. Aku bisa buktikan yang disembelih itu bukanlah Ishak. Aku bisa buktikan. Coba buktikan. Ya, kejadian 22 tersebut. Setelah kejadian tersebut, Abraham perginya kemana? Ke Hebron atau ke ini? Kemana perginya dia? Disembelih itu domba. Udah lah, yang disembelih itu domba. Jadi agama yang paling kejam di dunia ini Kristen. Kenapa? Dia membunuh manusia demi dosanya. Gitu loh. Kalau agama-agama terdahulu kan domba. Kalau Kristen itu harus ada manusia yang dibunuh. Dikorbankan. Ustaz Tahtalah dulu lah. Apalah makna bentar dulu. Bentar dulu. Aku nanya sama kau. Di kejadian 22 tersebut, setelah Abraham tidak jadi menyembelih anaknya yang bernama Ishak itu, Abraham pergi kemana dengan bujangnya? Ke Hebron kah atau ke ini?
Sekarang kenapa kau gunakan itu? Tanya dulu, aku tanya dulu sama kau. Aku tanya dulu sama kau. Apakah setelah kejadian 22 nomor 21 saat ya? Atau berapa dulu pas itu? 18. Setelah Abraham menyembelih di domba tersebut, Abraham perginya kemana bersama anaknya itu? Kemana perginya? Kemana dia? Yang kau tahu lah dulu. Kemana dia pergi? Makanya kau itu nggak tahu, sok tahu dan tidak tahu. Jangan pula kau mengklaim. Nggak bisa kau gunakan data itu, data kau tarik. Di kejadian 22 tersebut, setelah peristiwa tersebut, itu kan kesimpulanmu itu kawan. Dengar. Hagar itu tinggalnya di Hebron bersama Ismail. Baca di Bibelmu. Dengar ku tanya dulu kau Datuk, siapakah anak perjanjian? Ismail dengar. Ismail tinggalnya di mana? Di Hebron atau di mana? Sekarang ku tanya kau Datuk. Aduh, mampus lah kau ini. Di kejadian 22 ayat 18 19, setelah kejadian itu maka berangkatlah mereka ke Hebron. Di Hebron itu tinggalnya di Barseba, Ishak tinggal di Hebron, sementara Hagar tinggal di Barseba. Jadi hubungannya apa? Waduh. Setelah kejadian itu kenapa? Dengar. Ismail bukan anak perjanjian. Masalah perjanjian mulai ini. Yang dijanjikan itu Ishak. Mana dengarnya? Setelah kejadian 22 ayat 19, coba kau baca. Setelah kejadian tersebut, jadi jeda dia nggak bagus, makanya aku nggak pegang Alkitab. Tapi aku dengar Datuk ya, anak perjanjian yang dijanjikan Allah itu Ishak. Dikatakan pada Sarah bahwa tahun depan kau akan melahirkan seorang anak. Ketawa Sarah ini. Jadi anak perjanjian, dari sinilah muncul umat perjanjian, umat pilihan. Apa maksud umat pilihan itu? Umat pilihan adalah umat Israel ini akan dipilih, dari Israel inilah akan lahir Mesias, yaitu Yesus Kristus. Keturunannya itu lurus kepada Ishak, bukan kepada Ismail. Itu yang perlu kau paham Datuk. Jangan kau ngarang-ngarang dari Berseba, ngarang aja kerja kau. Oke. Jadi gini, memang bukan Ismail anak perjanjian, tetapi Ishak anak perjanjian. Makanya dibilang gantian kita pakai data ya. Jadi memang perjanjian Ishak itu ada juga, yaitu Tuhan berjanji akan mengutus nabi untuk Israel saja, mulai dari Ishak sampai Yesus. Makanya kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba. Jangan kau kaitkan dengan Kristen hanya untuk Israel saja. Kau nggak paham di situ. Apa nih? Tunggu dulu lah, kita pakai data. Jadi antara Ishak dengan Ismail ini ada dua perjanjian. Untuk Ishak perjanjian yaitu nabi-nabi Israel, mulai dari Ishak sampai Yesus. Untuk Ismail untuk seluruh bangsa. Kapan dari Ismail ini akan muncul nabi? Setelah Israel ditinggalkan. Mana datanya akan ditinggalkan? Yehezkiel 21:29. Hai engkau orang-orang Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan. Dulu Arab itu rendah, harus ditinggikan, karena aku akan mengutus nabi untuk mereka seluruh dunia. Nah, Israel yang dulunya tinggi direndahkan karena mereka suka membunuh para nabi. Makanya tongkat kerajaan akan pindah. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Sekarang sudah datang. Makanya aku akan meninggalkan kamu Israel. Kenapa Israel ditinggalkan? Karena sombong. Yang sombong harus berakhir. Mana data?
Yesaya 29 ayat 20, sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang penyemooh akan habis. Makanya giliran dari Ismail muncullah nabi akhir zaman untuk seluruh dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, Israel ditinggalkan, dari Ismail yang Arab ditinggikan. Gitu. Silakan, mau nanya apa lagi? Ismail itu tidak termasuk hitungan daripada keturunan Abraham, dalam artian dia tidak masuk hitungan secara biologis. Dia memang anak Abraham, tetapi secara udah kamu udah pakai data gini loh ya. Justru secara tunggu. Secara keturunan lebih tinggi Hagar. Hagar itu lebih tinggi daripada Sarah. Hagar itu seorang putri raja, ya, di tanah Mesir. Lalu dia ikut Abraham, ya. Dia mencari ilmu. Kalau dulu tuh membantu, makanya disebut budak. Padahal itu bukan budak biasa. Dia itu keturunan raja putri Hagar itu. Sehingga wajarlah muncul anak yang dari Hagar, Ismail sampai ke Nabi Muhammad, karena memang ibunya ini seorang putri raja. Baca sejarahnya. Sedangkan Sarah hatinya busuk, cemburu saja musir dia, marah-marah dia. Nah, jadi secara nasab lebih tinggi Ismail, gitu loh. Coba Hagar, kenapa kok Sarah itu cuma untuk Israel? Dia iri dia. Suamiku, nikahinlah Hagar. Ketika sudah punya anak sendiri dia, suamiku usir dia. Berarti kan punya hati dengki namanya. Ya, makanya anaknya cuma diutus untuk Israel, mulai dari Ishak sampai Yesus. Nabi Muhammad dari keturunan Hagar Ismail. Kenapa kok untuk seluruh dunia? Karena walaupun Hagar ini seorang putri raja, ya, dia itu orang yang sabar, diusiri tetap aja dia mau, tidak menentang, dia sabar dia. Makanya muncullah nabi dari keturunannya, Nabi Muhammad yang mulia, diutus untuk seluruh bangsa. Gitu. Udah kamu nanya aja, dosa dialog kamu tidak ngerti, ayo nanya apa lagi? Apa kira-kira apa pengaruhnya ini yang dibahas untuk Kristen sebenarnya? Iya, Kristen apa? Gak ada urusan itu Kristen, Ishak, Abraham, gak ada urusannya Kristen, itu kitabnya Yahudi kok. Ada ini Bang Ali, ini dodolnya. Sedangkan orang Yahudi saja mengakui kalau Hagar itu putri raja. Dari enggak, salah. Dia itu budak. Ya udah nggak apa-apa. Terserah lu aja deh, Melvin. Budak yang ingin mengangkangi tuannya, nggak tahu diri, diusir aja. Iya. Sekarang apa hubungannya Kristen dengan Abraham? Oh jelas. Apa hubungannya? Coba. Hubungannya, dengar, yang kau tahu makna filosofis di balik persembahan. Coba, biarin dulu. Dengar. Apa hubungannya Kristen dengan Abraham? Ishak itu adalah prototipe. Saya nggak nanya Ishak. Yesus yang akan apa hubungannya? Dengerin pertanyaannya. Apa hubungannya Abraham dengan Kristen? Silakan. Apa hubungannya ya Kristen dengan Abraham? Kayaknya nggak nyambung deh. Apa hubungannya ya? Merusak ajaran tauhid. Anak domba yang ada di semak-semak itu menandakan Yesus yang akan disembelih. Itu adalah Yesus yang akan disalib. Itulah makna anak domba yang ada terikat di rumput itu. Ya, jadi Yesus ini domba ya? Kalau jadi Yesus ini anak binatang ya? Anak domba ya? Memang kau keji kali kau. Orang kau bilangin anak domba. Disebut juga anak manusia. Yesus saya tanya dulu. Anak Allah. Dulu pertanyaannya. Woi. Yesus ini anak manusia atau anak domba? Jawab. Dia disebut dengan anak domba Allah yang akan menebus dosa manusia. Ya, enggak, saya nggak nanya itu. Pembaptis. Saya nggak nanya itu. Yesus itu ya, anak domba. Nanya lah kau, untuk apa kau itu orang kau nggak percaya? Enggak, saya nanya. Yesus ini anak domba atau anak manusia?
nggak paham kau tuh Hendy, makanya aku bilang Hen, kau itu cetek ilmumu. Iya, makanya nanya. Sama kok kayak si Tahta ini dengan siapa Datuk ini. Saya nanya sederhana loh, Yesus ini anak domba atau anak manusia? Jawab dong. Susah amat sih jawabnya, sederhana loh. Kabur lagi nanti. Kalau dikasih pertanyaan sedikit susah gitu loh. Masa orang diberi gelar binatang gitu loh, anak domba. Nggak banget gitu loh. Tuh disemak-semak lagi. Waduh, Bang Hendy kena report karena domba pasukan Romawi, jangan gitu lauten. Waduh. Gimana ini? Bang Hendy dihapus dari live ini. Waduh, anu aja dulu. Saya kores aja kita korbankan, dibesarin biar kena report. Nah, gitu. Kalau dibesarin tuh gampang di report. Jadi kores aja kita tumbalkan. Iya. Kores banyak akunnya, enggak apa-apa ya Ustaz ya. Saya kalau mati akun nggak bisa buat lagi, nggak tahu saya caranya buat akun itu. Kalau kores kan pinter, nggak apa-apa udah. Kita tumbalkan aja dia. Waduh, di bawah banyak yang kepanasan. Harus pakai AC ini. Ini itu Ustaz, ayo Ustaz. Diskusi lanjut Ustaz. Ya silakan, Norai. Pak Ustadz. Silakan. Shalom Pak Ustadz. Oke, lanjut. Shalom ya. Silakan, mau bertanya atau mau dialog? Terserah. Pak Ustadz mau bertanya atau mau dialog atau mau diskusi atau mau wawancara atau mau investigasi, silakan. Ya, silakan. Kalau mau dialog, temanya yang kamu kuasai apa kira-kira? Saya ikut saja. Apa ya? Sekiranya pakai data itu. Ya konsep ketuhanan aja Ustaz. Yang dasar-dasar aja. Ya udah jalan nanti, udah punya dalil mereka ini. Pak Ustadz bilang, kalau ada yang bilang Yesus itu keturunan Ishak, saya tampol ke Bibelnya. Berarti mereka mengakui Yesus itu anak zina. Ya. Ustaz. Bang Hendy kenapa Mbak Bang Hendy? Ini mau nanya dia nih. Taruh lo, Brak Nolai, itu Yesus itu anak domba. Taruh lo Bang. Yesus itu anak domba atau anak manusia Bang? Anak domba adalah kata kiasan yang disematkan untuk Yesus. Domba itu apa Bang? Domba itu adalah kurban. Jadi Yesus anak domba. Itu kata kiasan. Maksudnya? Yesus itu diumpamakan seperti domba yang mau dikurbankan. Oh. Jadi dia disetarakan dengan domba. Tidak disetarakan, terus? tapi itu sebagai kiasan yang disematkan untuk Yesus. Tapi dia kan anak manusia, masa diberi gelar Yohanes 1, dengar, saya bacakan. Enggak usah ke Yohanes 1. Dia kan manusia Bang. Dengar dulu Bang. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dia anak domba bukan anak. Jadi dia anak domba bukan anak manusia. Yesus itu diibaratkan seperti domba yang mau dikurbankan. Oh, itu. Jadi dia ibarat domba. Makanya kalau itu baca itu harus memahami terus dulu. Kenyataannya dia. Terus dengerin Bang, kenyataannya dia itu anak domba atau anak manusia? Wah, artinya gini Bang. Ketika Allah itu digambarkan memiliki wajah, saya nggak nanya itu. Kanan, apakah memang benar Allah itu memiliki tangan kanan? Saya nggak nanya itu. Ini apakah Allah mau memiliki tangan kanan? Dengerin dulu saudara, pertanyaannya ini loh. Saya itu kamu tidak bisa pahami arti ini ya, anak ini Yesus ini tanya loh. Saya nanya, kok susah amat sih bro? Bisa nggak sih kamu diskusi nggak panjang-panjang gitu loh? Panjang banget ceritanya. Kenapa gak ada remnya, cokormu gitu loh. Justru Anda yang tidak ada rem. Saya cuma nanya sederhana, Yesus ini kenyataannya Yesus ini anak manusia atau anak domba? Kenyataannya aja, faktanya gitu loh. Jawab.
Nyatanya Yesus manusia. Yesus diibaratkan oleh dikiaskan oleh Yohanes sebagai anak Ya domba udah cukup. Allah. Berarti bukan anak domba ya, dia anak manusia ya. Iya, itu kan dikiaskan, Bang. Oke, artinya dia anak domba atau anak manusia nih? Wah, pertanyaan Anda itu kayaknya Anda ini aja saya tanya, apakah Allahmu memang benar-benar Saya cuma punya kok tangan? lari ke sana sih ini tinggal ngomong dong. Nah, saya kalau gitu gini nih. Apakah Allahmu memang benar punya Anaknya Maria ini, Yesus ini anak domba atau anak manusia? Islam itu punya tangan kanan? Apa sih kemana-mana diskusinya ini orang? Ini istilah anak domba doang gue tanyakan. Hei, makanya Anda kiasan dalam Bible Anda pura-pura tidak paham. Memang Kristen ini kalau nggak panjang ceritanya nggak ada datanya gitu loh. Kok Harus kiasannya dipanjangin gitu loh. Tuhannya? Tinggal ngomong dong. Yesus itu anak manusia. Bang Andi, kiasannya ke binatang lagi Tuhannya. Jangan ke situ. Terima kasih Bang Ajar. Jadi pertanyaan sederhana dipanjangin kemana-mana. Yesus ini kenyataannya anak manusia atau anak domba? Tinggal dijawab. Lari kemana-mana gitu loh. Kalau menurut saya anaknya Maria itu adalah anak manusia, bukan anak domba. Gitu loh. Itu baru menghormati anak orang. Ini dulu, Deng. Potan. Ya. Ya, Potan apa Kristen, Bang? Saya Kristen. Oke. Mau dialog apa mau bertanya, Bang? Mau dengar sih. Gak boleh, Bang. Harus bertanya, Bang. Harus bertanya. Oh iya, saya bertanya. Ya. Di kitab Quran ada nggak info yang sangat lengkap penciptaan alam semesta dari hari pertama sampai hari ke-6? Oke. Al-Baqarah 29, Bang. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Nanti juga di surat apa ya? Ibrahim 32 sejadah yang 4. Di situ Bang gini, Bang. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. 6 masa. Jadi 6 masa itu, Bang, 2 hari menciptakan bumi, lalu 2 hari langit, 2 hari lagi isinya bumi. Berarti 6 masa sudah. Gitu. Ibaratkan orang bangun rumah. Pertama fondasi dulu, setelah itu tembok, setelah itu atap, selesai. Isinya, Bang, beli kulkas, beli sepeda motor. Ya, beli isinya rumah. Itu udah dikasih tahu tadi. 32 sajadah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 10. Udah dikasih tahu aja. Gue heran nih dia ini, dia yang bertanya tapi dia yang ngoceh gitu loh, nggak mau dengar jawaban. Kenapa ini sekalian ini sebenarnya habis makan apa sih? Apa pendeta makan B2, Bang Ali, makan B2. Kalau ini loh, kalau bertanya itu, kalau bertanya itu, woi, kalau bertanya itu, dengarkan dulu orang menjawab. Di bawah lah kau lah. Iya, heran saya. Dia yang bertanya tapi dia yang ngoceh. Dia yang gue tanya dia nggak bisa jawab. Udah diterangin ayatnya, itu dalilnya. Ayat sekian. Kayaknya ada perkumpulan ngoceh deh dia itu. Dengkul B2, Bang Li. Bertanya itu dengarkan dulu, dicatat baik-baik. Kalau sekiranya kau punya keilmuan untuk menyanggahnya ya silakan nanti. Gitu loh, itu baru diskusi namanya. Tapi ya usah tata nerangin, dia ngoceh juga. Gimana sih ini oten-oten kayak gini gitu loh. Bertanya, mendengarkan jawaban. Kalau kau punya keilmuan ya dibantah. Itu baru diskusi saling menghormati itu. Sebenarnya siapa sih yang menciptakan alam semesta itu? Ustaz Tata? Allah. Oh, bukan Allah. Yesus ya? Bukan Yesus? Bukan. Oh. Jadi Tuhannya Kristen nggak menciptakan dong?
Menciptakan tapi ngambil kitabnya Israel. Ya kan nggak ada Yesus di sana. Ini yang bilang Yesus ini. Yesus pencipta langit dan bumi katanya. Tuhan Yesus. Kita kembali ke diskusi Allah. Ayahnya mana ayahnya? Tunggu Nuryati. Waduh, tunggu lah. Jadi Yesus itu tidak menciptakan langit dan bumi ya? Yesus pencipta langit dan bumi. Di mana tertulis? Di mana tertulis itu? Yohanes 1 ayat 3. Apa tuh? Apa itu? Daging. Gitu kalau ngomong pakai data. Apa? Oh, jadi Yesus yang menciptakan manusia juga ya? Ya makanya kamu harus tahu siapa Yesus itu secara lengkap. Oke. Terus Yesus menciptakan Bunda Maria juga? Ya iya dong, itu kan Bunda Maria kan Allah iya. Bahkan Yesus yang Allah SWT, Yesus yang menciptakan Muhammad. Jadi menurut Anda Yesus yang menciptakan ibunya? Ini saya baca dulu. Enggak, jawab aja. Sederhana loh ini. Maria itu media. Iya, saya nggak nanya itu. Jadi menurut Anda Yesus yang menciptakan ibunya gitu? Ya iya dong, kan dia sang firman. Iya. Jadi mana lebih tua Yesus daripada ibunya? Bertele-tele. Tadi pertanyaanku, coba tunjukkan. Dengarin dulu. Mana lebih tua Yesus daripada ibunya? Kan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, berarti Yesus menjadikan segala sesuatu, termasuk ibunya. Enak kali ya anak menciptakan ibu ya. Hebat kali kau itu ilmu bro. Anak menciptakan ibu. Teman-teman. Anda waras? Apakah Anda waras? Anak menciptakan ibu untuk melahirkan Yesus, karena Yesus itu adalah sang firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu loh. Kamu ini lain ditanya lain dijawab. Mana lebih tua? Ini dengarkan, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Sebelum Maria ada, Yesus sudah ada, Joko. Ya, mana lebih tua? Lebih tua apalah nenekmu? Mampus macet. Lebih tua anak daripada ibu ya. Soalnya anak yang ciptain ibunya. Belum dunia ada, Yesus sudah ada. Karena Yesus adalah sang firman. Sebelum Allah SWT ada, Yesus sudah ada. Yang pernah dikandung Maria 9 bulan siapa itu? Yesus memakai rahim Maria untuk melahirkan dia. Memakai untuk menyelamatkan dirimu, untuk menyelamatkan keluarga gitu. Numpang lewat di situ. Media dia Allah. Coba kau baca ini. Jadi enggak baca ini. Apa itu? Bacakanlah. Iya, coba kau cari. Ayat berapa itu? Pasal berapa, Joko? Udah nyontek kitabnya, apalagi bacot. Ini apa nih? Coba baca nih. Udahlah itu. Memang ini OT otaknya somplak semua, masa anak menciptakan ibu somplak bener. Sebab yang menjadi suamimu adalah dia yang menciptakan engkau. Berarti dia menjadi suami Maria? Iya, Paman. Siapa? Temanya apa itu? Judulnya apa? Judulnya? Saya berapa itu? Jangan sembarang nafsir. Sebab yang menjadi suami ya. Tadi kau bilang yang menciptakan Maria adalah Yesus. Apa judulnya? Judulnya apa? Itu suami itu diarahkan ke siapa? Sebab yang menjadi suamimu. Ya baca aja lah. Yesaya 54 ini baca. Apa itu? Ayat berapa itu? Baca. Yesaya, tunggu. Jangan sembarangan buka temanya, nggak dipelajari. Tunggu ya. Jadi kau bilang, kau mau bilang yang menghamili Maria adalah Yesus.
Jadi yang menghamili Maria Yesus. Yang menghamili Maria Yesus. Maria itu sang perawan, Joko tinggi. Iya, ini sebab aku tanya, sebab dia mengandung. Bagaimana sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Siapa yang menciptakan Maria? Macet. Yesus yang menciptakan Maria. Mampuslah kau. Udah. Diam kau. Anak menciptakan ibu. Hebat kali itu anak menciptakan ibunya. Lebih tua anak daripada ibu. Mana Allah SWT-mu? Jelas enggak? Yuk, jelaskan. Anak ciptain ibu. Hei. Hore, hore, hore. Lebih tua anak daripada ibu. Hore, hore, hore. Dia banyak sakit jiwa ya. Dia ciptain dulu calon ibunya. Setelah calon ibunya cukup dewasa, ya, baru dia masuk ke kandungan yang dia ciptakan. Tuhan pencipta masuk ke dalam kandungan ciptaannya. Jadi Bunda Maria ini mengandung yang menciptakan Maria. Hore, hore, hore. Hore. Yesaya 54 itu tidak ada kaitannya dengan Maria, Joko. Yang menciptakan Maria siapa? Yang menciptakan Maria. Iya, tapi Yesaya 54 tidak ada kaitannya dengan Maria. Tadi kau bilang yang menciptakan Maria siapa? Tadi kau bilang yang menciptakan Maria Yesus. Yang menciptakan Maria ya bapak mamanya lewat Tuhan Yesus. Mampuslah kau. Tadi kau bilang Yesus yang menciptakan. Bahkan Yesus juga yang menciptakanmu, Joko. Aduh, mampuslah. Mampuslah ini. Aduh. Nih. Ya. Jadi yang menciptakan Maria siapa? Pertanyaanku belum kalian jawab. Iya, yang menciptakan Maria siapa? Benar.